Recording etc. Baik, Oke, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai klasifikasi undang-undang, isu dari undang-undang, serta penyelesaian sengketa dan sanksinya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya selaku moderator memperkenalkan nama kelompok kami. Adapun nama-nama dari kelompok kami, yang pertama ada Asri Ayu, yang kedua ada Rahmawati Wakri, yang ketiga ada Almati Harasti, yang keempat ada Radin Dimas Jayakusuma, dan yang terakhir ada Rafli Ramadhani. Ya, masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh saudara saya, yaitu Ayu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, yang pertama ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH. Isi dari undang-undang ini adalah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Secara garis besar berisikan tentang upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Menurut pasal 1 ayat 2, dalam undang-undang ini, perlindungan dan pengelolaan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jalur pengadilan bisa ditempuh melalui pengajuan gugatan yang terbagi menjadi 3 bagian penegakan hukum lingkungan, yaitu yang pertama ada administrasi, dasar hukumnya pasal 76 sampai 83 UU PPLH. Sanksinya berupa paksaan pemerintah, penutupan tempat usaha, uang paksa, penghentian kegiatan, dan pencabutan izin. Yang kedua ada perdata, dasar hukumnya pasal 83 sampai 93 UU PPLH, sanksinya berupa ganti rugi dan pemulihan lingkungan. Dan yang ketiga ada sanksi pidana, dasar hukumnya pasal 93 sampai 120 UU PPLH, sanksinya berupa efek jera dan efek denda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmawati. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air. Isi dari Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, hak rakyat atas air bukan merupakan hak kepemilikan atas air, tetapi hanya terbatas pada hak untuk memperoleh dan menggunakan sejumlah kuota air sesuai dengan alokasi yang penetapannya diatur dengan peraturan pemerintah. Atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat. Di samping itu, undang-undang ini juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya. Lalu penyelesaian sengketa dan sanksinya, dalam mengelola sumber air, perusahaan yang melakukan kegiatan industri diwajibkan melakukan pengelolaan dan perawatan sumber air untuk menjamin kelestarian sumber air dan ekosistem yang terkandung di sumber air. Apabila perusahaan tidak dapat melakukan pengelolaan sumber air sebagaimana mestinya, seperti melakukan pembuangan limbah sembarangan, maka dapat dikenai sanksi baik sanksi administrasi, sanksi perdata, maupun sanksi pidana. Apabila pihak yang dirugikan memilih jalur litigasi atau pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut, atau dapat juga diselesaikan melalui jalur non-litigasi seperti alternatif penyelesaian sengketa.
Baik, saya akan Ya. bacakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengenai prinsip-prinsip pengolahan pertambangan mineral dan batu bara termaksud aspek keberlanjutan, perlindungan lingkungan, konversi sumber daya, pemertaan manfaat, dan transpisasi mengenai kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengetahuan penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu bara, menjelaskan tentang izin, perpanjangan izin, pembatalan izin, dan tata cara perizinan usaha pertambangan, mengatur tata cara pemberi wilayah pertambangan, pemanfaatan hasil tambang, dan penjualan hasil tambang, menjelaskan kewajiban penanaman modal dan pertambangan, mengatur penyelenggaraan pertambangan rakyat termaksud kewajiban izin dan pengawasan, mengatur mengenai tata cara pengelolaan lingkungan hidup di sektor pertambangan, penyelesaian sengketa dan sanksi. Undang-undang ini juga mencangkup mekanisme penyelesaian sengketa termaksud melalui mediasi, apresiasi, dan pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 juga mengatur berbagai sanksi terhadap pelanggaran dalam industri pertambangan mineral dan batu bara seperti denda, pencabutan izin, pembekuan operasional, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Baik, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jika dilihat secara umum, undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk memberikan masukan tentang penyusunan rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengaturan mengenai izin lokasi dan izin pengelolaan kepada setiap orang dan masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya, serta pemberian kewenangan kepada menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyelesaian sengketa dan sanksi. Penerapan sanksi pidana dibutuhkan untuk perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 73, 74, dan 75 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 DO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 diantaranya pasal 73 ayat 2 menegaskan bahwa dalam hal terjadi kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena kelalaian dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah, dan pasal 75A menegaskan bahwa setiap orang yang memanfaatkan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Baik, di sini saya ingin membahas tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Isi dari undang-undang. Dalam undang-undang ini diatur mengenai ruang lingkup pemberlakuan Undang-Undang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan, usaha perikanan, sistem informasi dan data statistik perikanan, pemungutan perikanan, penelitian dan pengembangan perikanan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perikanan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil, penyerahan urusan dan tugas pembantuan, pengawasan perikanan, pengadilan perikanan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perikanan, dan ketentuan pidana. Adapun penyelesaian sengketa dan sanksi,
Jadi di sini sudah dijelaskan secara umum pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir yang ilegal, merusak atau melanggar hukum harus melalui proses hukum di lembaga peradilan proses peradilan, mencermati ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan bahan peledak, alat dan atau cara dan atau penggunaan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, maka seharusnya para terdakwa yang diproses secara hukum di PN. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir yang melanggar hukum pada dasarnya juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU PWP PPK nomor 27 tahun 2007 JO Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana diatur pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yakni berupa sanksi administratif seperti peringatan, pembekuan sementara kegiatan, pembatalan atau pencabutan izin, dan sanksinya perdata berupa denda dan sanksinya pidana yang diatur dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dan pasal 75 dan 75A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Isi undang-undang mengenai definisi sumber daya alam hayati, ekosistem, dan lingkup pengaturan undang-undang menjelaskan mengenai prinsip-prinsip sumber daya alam hayati termasuk konservasi, rehabilitasi, dan pengembangan. Mengatur mengenai izin penggunaan, pemanfaatan, penelitian, dan pelestarian sumber daya alam hayati. Menjelaskan tindakan perlindungan dan rehabilitasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistem secara berkelanjutan. Memuat kewajiban dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Penyelesaian sengketa dan sanksi. Undang-undang ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa termasuk melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 juga mengatur berbagai sanksi terhadap pelanggaran terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan sumber daya alam hayati dan ekosistem. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin, tindakan administratif, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Salah satu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 33 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang terakhir tentang Undang-Undang 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Di dalam undang-undang ini secara resmi diberi nama Undang-Undang 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur mengenai tentang hak-hak atas tanah, air, dan udara. Hal tersebut juga meliputi aturan dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan, atau pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia. Pendaftaran tanah, ketentuan-ketentuan pidana, dan ketentuan peralihan, lebih lanjut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara
harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu penyelesaian sengketa dan sanksinya, berkaitan dengan kredit perumahan, masih terdapat banyak konsumen yang merasa dilanggar haknya terkait pembiayaan, baik pembiayaan bank maupun non-bank. Sengketa tentang perumahan dan pelanggaran hak konsumen ini seringkali terjadi dalam proses jual beli. Undang-Undang Pelindungan Konsumen Pasal 24 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menjual barang atau jasa bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen. Jika terjadi perubahan barang atau tidak sesuai dengan contoh mutu dan komposisi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menjadi rujukan saat terjadi sengketa antara konsumen dan pengembang. Jika terjadi ketidaksesuaian biaya angsuran, contoh mutu dan komposisi perumahan dari kesepakatan semula, maka pihak pengelola perumahan bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen. Secara pidana, konsumen juga berhak melaporkan kegiatan nakal yang memperdagangkan rumah tidak sesuai dengan janji dalam label, etiket, keterangan iklan, atau promosi penjualan. Ini tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat 1. Ya, baik. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik dulu nih.